Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raih Potensi. Hari ini kita akan membahas 8 hal keuangan yang harus kamu ketahui di usia 20 tahun. Penulis buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, menjelaskan sebuah konsep yang sangat menarik. Ia menyebutnya sebagai cash flow quadrant. Ia mengatakan bahwa ada garis tipis antara orang kaya dan orang miskin. Mereka yang berada di sisi kiri kuadran bekerja demi uang karena mereka membutuhkan rasa aman. Sementara mereka yang berada di sisi kanan kuadran bekerja demi kebebasan finansial, sehingga mereka tidak perlu bekerja keras umur hidup mereka. Berikut ini ada 8 aset yang membuat orang menjadi kaya dan tak perlu bekerja lagi. Yang pertama adalah bisnis. Kita semua pernah terpesona oleh para pengusaha sukses dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengumpulkan miliaran dolar dalam hidupnya. Terkadang kita juga terpengaruh oleh stereotip Hollywood bahwa orang kaya raya adalah orang-orang yang korup dan tidak berperi kemanusiaan, yang tidak pernah berkeringat sedikit pun dalam hidup mereka. Namun, pemikiran ini merupakan hambatan mental terbesar yang membuat kita tetap miskin. Karena ketika seseorang menciptakan bisnis, pastilah membutuhkan pengorbanan berupa tetes keringat maupun darah. Mengidentifikasi ide bisnis dan berhasil mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan multinasional bukanlah hal yang mudah. Setiap pengusaha kaya raya di dunia, termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg, melakukan hal dan cara yang sama, yaitu melalui kerja keras. Perbedaan antara pengusaha kaya dan karyawan sama dengan perbedaan antara penghasilan pasif dan aktif. Pengusaha bekerja sangat keras selama beberapa tahun pertama untuk menciptakan bisnisnya, sementara karyawan bekerja keras sepanjang hidup mereka. Pengusaha menciptakan aset yang bisa menghasilkan uang selama hidupnya tanpa harus bekerja lagi, sementara karyawan hidup dari gaji yang satu ke gaji yang lain. Pengusaha menjamin kehidupan mereka sendiri di masa depan, sementara karyawan meninggal dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan apapun untuk anak cucunya. Yang kedua adalah properti atau real estate. Menciptakan bisnis adalah salah satu aset terbaik untuk mendapatkan kekayaan bersih miliaran dolar. Tetapi bisnis bukanlah satu-satunya cara untuk menjadi kaya raya. Kita semua berasal dari keadaan keuangan yang berbeda. Bagi banyak orang, memiliki pekerjaan yang aman dan terjamin dengan tunjangan hari tua menjadi sangatlah penting. Tetapi meninggalkan pekerjaan dan memulai bisnis baru bisa juga beresiko. Tetapi kamu juga tidak harus terus-menerus menjadi karyawan seumur hidup. Kamu masih bisa melakukan keduanya jika kamu bisa membuat keputusan untuk berinvestasi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Ketika kamu masih muda dan mendapatkan gaji rata-rata, membeli properti atau real estate kelihatannya seperti mustahil. Tetapi menurut Robert Kiyosaki, kamu bisa menggunakan OPM atau Others People Money atau uang orang lain atau uangnya investor. Sederhananya, kamu cari investor yang mau meminjamkan uangnya untuk membeli properti dan propertinya kamu sewakan. Properti semacam ini menciptakan aliran pendapatan kedua bagi kamu selain pekerjaan kamu yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jenis investasi ini bisa mengurangi pajak kalau di Amerika Serikat karena ketika membeli properti ada pengurangan pajak. Tetapi kalau di Indonesia sepertinya tidak ada. Pendapatan dari hasil properti yang disewakan tadi bisa untuk membayar hipotek dan pengeluaran lain dan tentunya menambah pendapatan kamu. Semakin banyak properti yang kamu miliki, kamu menjadi semakin tidak bergantung pada gaji dan saat itulah kamu benar-benar memperoleh kebebasan finansial. Tidak perlu bekerja untuk uang, karena aset properti kamu bekerja untuk kamu untuk menghasilkan uang.
Yang ketiga adalah aset kertas atau paper asset. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis dan real estate atau properti pada awalnya memang membutuhkan waktu dan usaha sebelum bisa mendapatkan keuntungan. Padahal kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak waktu luang setelah bekerja selama 10 hingga 12 jam sehari. Menurut Robert Kiyosaki, ada cara yang lain untuk menuju kebebasan finansial yang kamu bisa mulai dengan menginvestasikan uang kamu dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadana. Tentunya setiap investasi tersebut memiliki resikonya masing-masing. Kamu bisa memilih sesuai dengan kemampuan kamu untuk menghadapi resikonya. Aset-aset ini membebaskan kamu dari permasalahan dan tantangan dalam mengelola bisnis atau real estate. Dengan paper asset ini, kamu bisa berinvestasi pada bisnis orang lain yang sudah sukses dan sudah menghasilkan. Semakin banyak kamu berinvestasi, semakin cepat kamu membebaskan waktumu untuk menambah aliran pendapatan pasif dalam portofolio pendapatan kamu. Tetapi kamu harus disiplin dan terus belajar untuk jenis investasi ini. Daripada uang kamu dihabiskan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif dan lifestyle saja, lebih baik mulai berinvestasi di paper asset ini. Yang keempat, komoditas. Apakah kamu tahu mengapa dolar terus naik atau turun nilainya? Karena uang kertas adalah konsep buatan manusia dan tidak real. Uang kertas memiliki nilai hanya karena pemerintah mendukungnya. Dan pemerintah bisa mencetak lebih banyak lagi uang kapan saja. Ini berarti mata uang apapun tidak memiliki nilai sendiri. Amerika sebagai negara adikuasa, sehingga dolar adalah mata uang yang paling berharga sekarang. Jika besok ada negara lain yang bisa mengalahkan Amerika Serikat dan menjadi negara adikuasa di dunia, maka mata uang negara tersebut akan menggantikan dolar Amerika. Tidak ada yang tahu kapan selembar kertas itu menjadi tidak berharga. Melihat kondisi ini, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa orang-orang kaya berinvestasi pada apa yang disebut Kiyosaki sebagai God money atau uang Tuhan. Komoditi seperti emas, perak, minyak, atau bahkan biji-bijian dan daging adalah God money itu. Karena komoditas akan tetap berharga bagi umat manusia di masa yang akan datang. Karena pada akhirnya kita pasti membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kita membutuhkan energi untuk bepergian dan berdagang, dan kita membutuhkan logam mulia untuk menyimpan kekayaan. Komoditas merupakan aset yang tidak tergantikan dan juga merupakan pelindungan yang bagus terhadap inflasi. Oleh karena itu, selalu menjadi ide yang baik untuk mendiversifikasi portofolio kamu dengan berinvestasi pada jenis investasi ini. Kenapa? Karena nilainya meningkat di masa-masa sulit ketika aset lain jatuh. Yang kelima adalah waktu. Kita pernah mendengar ungkapan, waktu adalah uang. Tahukah kamu mengapa? Menurut para ekonom, waktu adalah sumber daya yang paling berharga bagi umat manusia. Uang bisa datang dan pergi, hari ini bangkrut, keesokan harinya mendapatkan 1 juta dolar. Sedangkan waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Usia muda adalah aset terbaik yang kamu punya, karena kamu masih memiliki kehidupan yang panjang untuk meraih kebebasan finansial. Tetapi begitu memasuki usia tua, tidak ada lagi jalan untuk menengok ke belakang. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu secara maksimal sangat penting untuk menjadi bebas secara finansial. Seseorang yang mulai berinvestasi sejak usia 20 tahun akan mengumpulkan lebih banyak uang dibandingkan dengan orang yang mulai berinvestasi pada usia 30 tahun. Bahkan Warren Buffett menyarankan untuk memulai berinvestasi sejak usia muda. Cara lain untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah dengan meningkatkan keterampilan. 5 hari kerja dalam seminggu menyisakan waktu 2 hari untuk berinvestasi untuk diri sendiri dengan memulai usaha sampingan misalnya, upgrade diri dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan sekarang,
atau bahkan melakukan hal yang sesuai dengan kesukaan kamu. Daripada kamu menghabiskan waktu dengan menonton bioskop, pergi ke bar, atau bergaul dengan teman-teman. Siapa tahu perubahan hidup apa yang akan terjadi pada hidup kamu, yang pada akhirnya kekayaan dalam bentuk apapun akan menciptakan lingkaran pengaman di sekitar kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Arti sebenarnya dari menjadi kaya adalah tidak peduli bagaimana ekonomi dunia berubah, tetapi kamu tetap terlindungi. Yang keenam adalah kesehatan. Sementara memanfaatkan waktu dengan baik merupakan usaha mental, menjadi sehat secara fisik sangat dibutuhkan untuk mencapai semua tujuan dan ambisi yang kamu punya. Biasanya kita tidak peduli dengan tubuh kita di usia muda. Kita makan makanan cepat saji yang tidak sehat, mengkonsumsi alkohol mulai dari yang ringan sampai yang membahayakan tubuh, atau bahkan merokok. Kita merasa bahwa kita telah bekerja sangat keras dan pantas mendapatkan kelonggaran atau cheating melakukan hal-hal tersebut sebelum kembali melakukan pekerjaan kita. Tetapi pada akhirnya kita terjebak dalam siklus ini. Tidak hanya terjebak dalam kebiasaan tidak sehat ini yang akan menggerogoti penghasilan kita nanti, tetapi juga meninggalkan beban pengobatan di hari tua kita. Jika kita berinvestasi pada tubuh dengan melakukan olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan menjaga kesehatan tubuh kita, tidak hanya bisa bekerja lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak, tetapi juga bisa menjalani hidup yang panjang dan sehat bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Yang ketujuh, aset online. Apakah kamu tahu berapa biaya untuk memulai sebuah YouTube channel? Sama sekali tidak ada, alias gratis. Dan apakah kamu pernah belajar juga sesuatu yang keren dari video YouTube yang dimiliki orang lain? Pada dasarnya, kita semua pandai dalam satu hal. Misalnya, memasak dengan sangat baik, senang membuat orang lain tertawa, atau jago dalam bidang komputer. Jadi, mengapa tidak menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang kamu punya itu untuk membantu orang-orang yang berjuang dengan sesuatu yang kamu kuasai tadi? Dan jika keterampilan kamu benar-benar dicari, kamu akan memiliki cukup banyak subscriber dalam waktu singkat, dan YouTube akan membayar kamu melalui penghasilan dari iklan. Demikian pula halnya dengan semua aset online yang lain, baik itu kursus online, situs web, blog, dan bahkan halaman media sosial kamu. Setelah aset online mulai menghasilkan cukup uang, kamu bisa membuat bisnis dengan mengupgrade konten, mempekerjakan orang untuk bekerja untuk kamu, dan bahkan bergabung dengan program afiliasi untuk menambah aliran pendapatan kamu. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah jaringan atau network. Pernahkah kamu mendengar pepatah yang mengatakan bahwa klien yang bahagia adalah klien yang mereferensikan bisnis kamu? Pepatah kecil ini berbicara banyak tentang mengapa mengembangkan merek pribadi atau branding sangat penting untuk kesuksesan bisnis apapun. Besar atau kecil, ketika melakukan pekerjaan dengan baik, dapat membuat kamu sukses lebih awal. Misalkan, kamu memulai bisnis catering. Setiap pesta yang kamu layani akan memperluas jaringan atau network kamu. Karena jika para tamu menyukai makanannya, mereka akan menyerahkan urusan catering di pesta berikutnya kepada kamu. Oleh karena itu, selain memberikan kualitas, kamu juga harus memikirkan cara-cara untuk branding diri kamu sendiri. Jangan menunggu kesuksesan menghampirimu, tapi kamu harus memberitahu orang-orang bahwa kamu ada di balik semua yang baik. Demikianlah 8 perihal keuangan yang harus kamu ketahui di usia 20 tahun. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk memberikan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.